Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Wulandari Nur Aini dengan NIM 1919110401082. Saya merupakan mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2019 Fakultas Teknik Universitas Jember. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS pengganti dari mata kuliah Proses Industri Kimia di kelas B dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti STMT. Untuk contoh alatnya sendiri itu seperti itu. Nah, alat ini merupakan alat yang beroperasi di salah satu unit proses, yaitu unit proses cleaning di industri pulp and paper. Nah, alat ini tuh memiliki fungsi untuk membersihkan raw material atau pulpnya dari pengotor-pengotor seperti pasir, kawat, dan gumpalan-gumpalan pulp yang ukurannya itu tidak memenuhi standar. Nah, pada awalnya alat ini itu hanya bisa untuk menyaring kotoran-kotoran atau pengotor yang memiliki berat jenis yang tinggi. Namun untuk sekarang ini alat ini juga bisa menyaring pengotor-pengotor yang memiliki berat jenis ringan, seperti contohnya pecahan plastik itu bisa disaring menggunakan alat ini. Nah, alat ini tuh tidak hanya bekerja di unit cleaning di stock preparation aja, tapi juga di paper machine dan juga di the inking proses dari industri pulp ini gitu. Alat ini itu sangat-sangat memberikan semacam dampak yang signifikan gitu alat ini terhadap kualitas dari raw materialnya sendiri gitu. Karena apa? Ketika raw material yang tidak memiliki kualitas yang baik akan menyebabkan si produk akhirnya nanti akan buruk gitu. Jadi kertasnya itu akan buruk ketika penggunaan alat ini atau di tahap cleaning ini tuh kurang baik itu akan mempengaruhi produknya gitu. Maka dari itu menurut saya jadi alat ini tuh penting karena hal tersebut gitu. Karena pentingnya alat ini dalam satu unit misal unit cleaning itu tidak hanya terdiri dari satu tingkatan saja, tapi juga lebih dari satu tingkatan gitu. Biasanya terdiri dari tiga tingkatan seperti gambar berikut ini. Nah, bisa dilihat di gambar itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Jadi ada cleaning primer, cleaning sekunder, dan cleaning tersier. Nah, susunan alatnya juga bisa dilihat di gambar tersebut. Untuk produk yang dihasilkan dari unit ini atau alat ini itu ada 2, accept sama reject. Nah, untuk yang accept ini adalah pulp yang sudah sudah memenuhi kriteria gitu. Sedangkan untuk yang primer sendiri itu, untuk yang rejected maksudnya, itu belum memenuhi standar gitu. Jadi akan diolah kembali akan dimasukkan kembali ke alat ini lagi gitu untuk mendapatkan accept yang baik atau produk yang baik, pulp yang baik atau raw material yang baik gitu. Alat ini itu seperti gambar kan, memiliki bentuk tabung silinder, kemudian mengerucut ke bawah. Nah, bagian-bagian alat ini itu bisa dilihat pada gambar berikut ini. Bisa dilihat di situ ada 2 bagian penting atau ada 2 bagian pokok, yaitu bagian silinder dan bagian kerucut gitu. Untuk bagian silindernya sendiri ada 3 bagian. Yang pertama adalah inlet pipet. Inlet pipet ini adalah untuk memasukkan raw materialnya sendiri berupa feed atau pulp itu sendiri. Kemudian yang kedua ada outlet pipe accepted atau fine fraction atau overflow. Nah, di bagian ini akan terjadi produk accept itu akan keluar dari alat ini dan menuju ke tahap screening. Untuk yang vortex finder ini digunakan untuk kayak menyaring atau mengumpulkan pulp yang sudah memenuhi standar gitu. Jadi sebelum keluar dari outlet pipe accept, dia berkumpul di vortex finder dulu. Yang kedua adalah bagian kerucut. Nah, di bagian kerucut ini juga terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah outlet pipe reject. Nah, ini terletak di bawah, berfungsi untuk mengeluarkan reject atau pulp yang kurang memenuhi standar. Terus yang kedua adalah outer vortex. Nah, outer vortex ini adalah
nantinya tempat bagi pulp atau bagi aliran pulp yang kurang memenuhi standar atau memiliki berat jenis yang lumayan lebih berat daripada yang lainnya. Jadi tempat untuk memutar, berpusar. Yang ketiga adalah inner vortex, di mana inner vortex ini digunakan untuk tempat untuk pulp yang memenuhi standar berputar atau membuat pusaran gitu. Kemudian untuk spesifikasi alat ini sebenarnya itu tidak ada kayak baku harus seperti ini gitu, karena setiap perusahaan memiliki kapasitas masing-masing, sehingga biasanya disesuaikan dengan kapasitas perusahaannya itu sendiri tuh mau menggunakan atau mau memilih volume berapa untuk menghasilkan menghasilkan asap berapa gitu. Untuk yang saya bacakan sekarang ini adalah hanya spesifikasi secara umumnya saja. Yang pertama itu untuk bahan pembuatannya itu bisa dari casting steel atau stainless steel untuk untuk silindernya, sedangkan untuk konnya itu bisa dari keramik. Untuk panjangnya itu sekitar 1,5 meter. Untuk bagian yang meruncing itu adalah kalau dari atas itu adalah 10 atau 20 cm dari atas. Kemudian untuk konsistensi pulpnya yang bisa masuk adalah 0,6 sampai 0,8%. Untuk sisi yang meruncing itu bisa menggunakan sudut antara 10 sampai 20 derajat, tapi yang paling bagus atau efektif itu pakai 16 derajat. Nah, untuk yang diameter inlet dan outletnya itu biasanya sama, tapi kalau misalkan ingin menghasilkan kapasitas yang lebih besar itu bisa memperbesar inlet diameternya gitu. Biasanya yang dipakai adalah untuk inletnya itu 150 sampai 300 mm, sedangkan outletnya itu mulai dari 80 sampai 273 mm. Untuk konsumsi energi dari alat ini adalah sekitar 30 sampai 50 kW per jam. Untuk pressure outputnya itu sebesar 0,1 sampai 0,3 megapascal, sedangkan pressure inputnya itu mencapai 0,15 sampai 0,3 megapascal. Untuk kapasitas alat ini sendiri itu mulai dari 0,8 sampai 6 meter kubik per menit. Untuk instalasi listrik yang dipakai biasanya itu menggunakan 380 volt dengan frekuensi 50 Hz, dan pressure of backwash water itu biasanya mencapai 0,13 sampai 0,37 megapascal. Nah, untuk diagram alnya sendiri bisa dilihat di gambar berikut ini. Untuk alat ini bekerja menggunakan prinsip sentrifugal atau gaya gravitasi yang mendorong pemisahan dalam dalam alat ini dihasilkan sebagai energi tekanan diubah menjadi momentum rotasi. Nah, feed akan masuk alat ini dari lubang di samping, sedangkan produk hasilnya itu akan ada dua, yaitu asap dan reject. Untuk asap itu akan keluar di bagian atas dan reject itu akan keluar di bagian bawah. Nah, asap itu adalah produk bersih yang sesuai dengan kriteria yang distandari oleh suatu perusahaan, sedangkan untuk produk kotornya itu adalah produk yang tercampur bersama kontaminannya sendiri. Kemudian pengendapan yang berdasarkan prinsip sentrifugal ini bukan karena mungkin memiliki berat jenis yang lebih besar atau lebih kecil, tapi kecepatan dari suatu zat itu untuk mengendap. Nah, kecepatan ini itu merupakan fungsi dari kerapatan partikel relatif terhadap air, ukuran partikel, dan bentuk partikelnya ini sendiri. Nah, untuk proses kerja alat ini itu diawali dengan masuknya feed ke dalam alat ini melewati sisi samping. Tidak seperti alat biasanya sentrifugal itu yang alatnya sendiri yang akan berputar, tapi di sini adalah feednya sendiri yang akan berputar karena memiliki kecepatan yang tinggi, maksudnya kecepatan masuk yang tinggi. Kemudian secara tangensial ke dalam tubuh silinder. Kecepatan masuk tinggi ini menyebabkan terbentuknya pusaran di sekitar sumbu alat ini. Ketika pulp berputar, material berat itu akan mendekat ke arah dinding alat, sedangkan untuk yang selanjutnya itu akan jatuh ke area bawah gitu, atau menjadi reject product. Untuk cairan yang memiliki berat jenis yang kecil itu akan
berputar di daerah tengah bersama cairan dan membentuk pusaran dan akan mengarah ke atas alat ini. Kemudian aliran ke atas ini akan keluar melalui vortex finder, kemudian yaitu pipa yang terdapat di silinder atas. Kemudian karena pipa ini tuh membatasi antara feed masuk dengan produk yang keluar. Kemudian produk ini akan keluar melalui overflow pipe atau outlet pipe. Prinsip kerja alat ini bisa dilihat di gambar berikut ini. Kemudian kecepatan tangensial yang didapatkan pada aliran feed pada alat ini itu disebabkan flow rate feed yang sangat tinggi. Kemudian terdapat pusaran paksa di dekat sumbu yang diteruskan ke aliran pusaran bebas melalui zona transisi sebelum efek dinding mengurangi kecepatan 0 lagi. Nah, itu bisa dilihat pada gambar berikut ini. Sedangkan kecepatan aksialnya seperti pada gambar akan menyebabkan aliran menuju ke atas melalui vortex finder. Nah, untuk aliran masuknya ini sendiri itu kan berputar. Nah, itu bisa dilihat pada gambar berikut ini juga gitu. Karena kan itu kan masuk dengan kecepatan yang besar, akhirnya itu berputar. Jadi efek sentrifugal itu disebabkan oleh kecepatan dari feednya ini kecepatan feed yang memiliki kecepatan yang tinggi gitu. Untuk desain dan rancangan alat ini itu sangat penting dalam menentukan efisiensi dan kinerja dari alat ini gitu. Apalagi diameter berpengaruh sangat penting tuh pada efisiensi, fraksinasi dan penghilangan kontaminannya. Karena kekuatan gaya sentrifugal dari alat ini itu bergantung pada jari-jari kelengkungan alat. Semakin kecil diameternya, maka efisiensi pemisahannya itu akan semakin besar. Kemudian penurunan sudut kerucut dalam rentang 10-20 derajat akan menambah panjang ruang kerucut dan waktu tinggal dari feed. Kemudian jika kecepatan feed masuk dijaga konstan, maka perubahan desain diameternya atau apanya itu akan berpengaruh sebagai berikut. Yang pertama itu peningkatan diameter alat ini akan menyebabkan penurunan tekanan yang lebih tinggi. Jadi tekanannya itu turunnya tuh lebih tinggi. Yang kedua, pertambahan panjang pada bagian silinder itu menyebabkan tekanan tuh menurun tidak begitu signifikan. Yang ketiga, pertambahan panjang pada bagian kerucut menyebabkan tekanan itu turun tidak begitu signifikan. Untuk rekomendasi suppliernya sendiri ini adalah dari produk Cannon Water dari Amerika, karena di produk ini tuh dia sudah memproduksi dengan kualitas yang baik gitu. Kelebihannya itu yang pertama itu peralatannya menempati area kecil, mudah dioperasikan, tidak menghalangi port pembuangan terak dan memiliki efisiensi pemurnian yang tinggi. Yang kedua adalah struktur kerucutnya yang ganda, kemampuan pemisahan yang kuat untuk terak berat. Yang ketiga adalah fitty berdiameter besar, tekanan rendah, konsumsi dayanya rendah, dan desain proses yang disederhanakan. Yang keempat adalah dapat menghilangkan kerikil, logam, kaca, dan kotoran berat lainnya yang bisa mengurangi keausan peralatan selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah terbuat dari baja dari stainless steel jenis 304. Kemudian kerucutnya menebal dan keramik tahan aus sehingga masa pakainya itu relatif lebih lama. Kemudian yang keenam, badan utama dirakit menjadi beberapa bagian untuk memudahkan perawatan. Yang ketujuh, peralatan ini dibagi menjadi pembuatan terak manual dan pembuatan terak secara otomatis. Yang kedelapan adalah pembuatan terak secara otomatis menggunakan katup pneumatik tembus yang dapat diandalkan dalam pengoperasiannya. Kemudian yang terakhir adalah kontrol sistem interlock untuk mencegah kehilangan serat ini baik gitu.